Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran kita awali dengan doa. Silakan berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari acara ini kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan, gunanya untuk belajar. Terangilah akal budi kami dari awal hingga pertengahan dan akhir ya Tuhan. Berkatilah kami, semoga kami dapat mampu mengasah apa yang disampaikan oleh guru kami. Dan berkatilah juga guru yang mengajar kami, semoga Engkau beri ketabahan dan kesabaran. Hanya ini doa dan permohonan anak-anakmu, demi Kristus dan pengantara kami. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Nah, selanjutnya cek kehadiran yang tidak masuk. Siapa hari ini? Andre masih sakit. Oke, ya. Mudah-mudahan dia bisa sembuh, bisa berkumpul kita. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran kita itu tentang yang masalah proyek yang kita rencana yang kemarin, yang minggu kemarin kita itu rencanakan. Nah, udah persiapkan alat dan bahannya? Sudah. Anggota kelompoknya udah lengkap semua? Sudah. Ada satu kelompok yang tidak lengkap karena satu orang itu tidak hadir karena dia sakit, ya kan? Nah, untuk selanjutnya, yang pertama alat dan bahannya udah siap semua. Kalau udah, berarti dilanjutkan dengan proses pembuatannya. Nah, silakan. Udah selesai semua? Udah. Ya, presentasi ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kegiatan kami, yaitu
proyek IPAS, tugas membuat pot bunga dari botol plastik. Alat dan bahannya, yang pertama 1 botol, 2 gunting, 3 cutter, 4 pilok, 5 lem. Baik, langkah-langkah pembuatannya adalah 1. Membuat garis pada lingkaran botol. Kedua, pertama dipotong dengan cutter, kemudian dirapikan dengan gunting sesuai dengan garisnya. Ketiga, lalu digunting lagi bagian atas yang telah dipotong tadi. Keempat, lalu digunting lagi bagian atas yang telah dipotong tadi, dipotong menjadi 6 bagian membentuk seperti daun. Yang kelima, dan bagian yang paling bawah yang telah dipotong tadi dan membuat lingkaran kecil sesuai dengan tutup botol. Yang keenam, dan membuat lubang kecil di sekeliling lingkaran menggunakan solder. Yang ketujuh, lalu tutup botol dikunci atau ditutup pada bagian lingkaran yang telah dipotong tadi. Yang kedelapan, lalu dicat atau dipilok. Yang kesembilan, setelah itu dikeringkan atau dijemur. Kesepuluh, masukkan pasir dan batu ke dalam pot bunga, setelah itu masukkan bunganya. Sekian hasil yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, sebelum kami mengakhiri kegiatan, ada yang mau bertanya? Jika ada, kami persilahkan. Jika tidak ada, kami tutup. Tidak ada. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi kami akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai proyek tugas IPAS tentang mendaur ulang botol plastik. Perkenalkan, nama kami 2 dari kelompok 3, yaitu yang pertama Sarah, Margareta, dan Stephanie Shirley. Jadi, yang pertama-tama kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan mendaur ulang botol plastik. Yang pertama yaitu botol. Botol adalah bahan inti pertamanya. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, pisau cutter. Yang kelima, pilok. Yang keenam, lem tembak. Langkah-langkah pembuatan. Pertama-tama, siapkan botol plastik bekas dari bahan-bahan lainnya. Yang kedua, potong bagian atas botol menjadi lingkaran sesuai dengan ukuran lingkaran bawah botol tersebut. Yang ketiga, potong bagian botol yang atas menjadi beberapa bagian kecil. Contohnya, dia pada saat baru awal botolnya itu memanjang ini, terus nanti kita potong di atasnya, potong kecil-kecil, diturunkan jadi seperti ini. Yang berikutnya, masukkan lingkaran yang telah dipotong tadi ke bagian bawah botol melalui bagian bawah botol tersebut, yaitu bagian kesininya. Awalnya dia dekat bawah tutupnya, terus dia digunting lingkaran dan dimasukkan dari bawah. Selanjutnya, bagian botol yang telah dipotong tadi dilengkungkan ke bawah lingkar yang tadi di bawah tadi. Gunting lagi sisa botol tersebut menjadi lingkaran, lalu dipotong tengahnya. Lemkan ke bagian dalam botol membentuk lengkung seperti keranjang. Terakhir, cat menggunakan pilot ke seluruh bagian pot terakhir. Sesudah itu, masukkan tanah bakar dan hiasi dengan tanaman. Jadi dari awal botolnya itu seperti botol biasa. Ini kami menggunakan botol Sprite yang bulat. Sesudah itu kami gunting bagian atasnya, gunting segini. Terus sesudah itu tutupnya pasti terpisah ya dengan botol yang di tengahnya. Dan itu kami gunting dari kecil-kecil ini. Dan yang tadi bekas gunting bulat itu kami masukkan dari bawah. Terus ini
Sesudah itu bagian ininya kami ambil dari botol bekas lagi untuk membuat pegangan. Seperti ini. Tuh. Sesudah selesai langsung kami beri warna berwarna merah. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan karena tidak semua kita sempurna. Bagi ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Pak, ada yang mau ditanyakan, Pak? Lanjut. Tidak. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Dah, terima kasih udah menyampaikan hasil karyanya. Nah, itulah hasil kerja kelompok. Itu nanti ada nilainya itu, ya, yang nilai itu mulai dari yang namanya proses pembuatan sampai cara penyampaiannya itu. Nah, makanya ada prosesnya dari penyiapan alat dan bahan sampai prosesnya bagaimana. Nah, itulah bentuknya pot bunganya yang berbeda-beda. Nah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Itu dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, di situ pelajaran itu bagi kita berarti kan kita bisa mengolah sampah. Nah, walaupun botol bekas itu udah terbuang, ya kan, kita bisa diambil kembali untuk digunakan sesuatu yang berguna. Nah, baik itu di dalam rumah tangga sampai ke dijual, itu kalau bisa. Itu kalau pot bunganya bagus. Nah, ini kan lagi proses belajar. Nah, kedepannya itu dikembangkan lagi. Nah, secara keseluruhan semua udah menyelesaikan tugasnya. Nah, itu dilihat masing-masing bentuk, warna, semua dah sesuai dengan tujuan masing-masing. Belum tentu karena yang namanya proyek itu belum begitu sempurna. Nah, nanti kedepannya lagi bisa lebih baik daripada yang ini. Nah, itu proses belajar. Nah, nanti selanjutnya lagi ada proyek yang namanya itu seandainya kita lanjutkan dengan pot bunga ini udah ada pengalaman. Nah, pengalamannya itu ternyata buat pot bunganya itu kalau dilihat secara langsung dengan mata itu mudah. Nah, tetapi pas pelaksanaannya itu ternyata rumit juga, ya kan? Ternyata sesuatu itu dilihat dengan mata itu mudah, tetapi pas kita dilaksanakan itu sulit dilakukan. Nah, makanya di dalam kehidupan itu dilihat dengan sepintas mudah, makanya orang bisa teori, prakteknya lama. Tidak bisa, kan? Nah, itulah kenyataannya itu. Nah, itu kita ambil kesimpulannya itu dari apa yang kita kerjakan dari tadi, mulai proses pembuatan pot bunga itu sampai akhirnya selesai. Ternyata itulah hasil karyanya, karya kelompoknya masing-masing, ya kan? Nah, baik jeleknya bagus atau tidak bagusnya itu kembali ke kelompoknya. Nah, itu kan makanya harus ada kerjasamanya. Ini bagaimana. Makanya semua itu, nah, perlu proses. Maka perlu waktu yang lama. Nah, mulai dari awal hingga akhir bisa digunakan. Nah, ini cukup bagus karena prosesnya itu lumayan lama karena semuanya cewek, itu kan makanya digali yang namanya ide itu, ya, ide itu digali. Oh, ternyata proses pembuatan pot bunga itu bermacam-macam bentuk. Nah, walaupun bentuknya sederhana tetapi karena diwarna jadi indah, ya kan? Nah, apalagi dengan warna yang berbeda-beda. Nah, itu saja. Itu kesimpulan dari saya. Ada yang silakan menyampaikan kesimpulan apa yang didapatkan oleh dari proyek ini. Nama lagi?
lagi yang jelas ini kan ada manfaatnya, kita bisa pendataan barang itu mudah tapi ya Manfaatnya gini Pak, biasanya kalau manusia kalau bilang ini, saya bisa buat ini, saya bisa buat ini, tapi kan belum dipraktekkan. Nah kalau sekarang kan kita harus praktekkan Pak. ada lagi. Dari pelajaran kita sini adalah bagaimana caranya kita bekerja sama dalam melakukan sebuah kegiatan atau sebuah produk yang kami buat ini. Kerjasamanya ide yang baik di mana dan tidak mengandalkan yang lain, harus bekerja sama semuanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pak, tadi Pak. Silakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok ini yaitu pilihannya mudah dan gampang, terus proses pengerjaannya agak susah. Jadi kesimpulannya seperti ini, jangan menganggap semuanya remeh kalau belum dicoba. Terima kasih. Ada lagi? Mau ditambahkan lagi sebelah sini? Nih. Tinggal menyimpulkan aja. Nah, kan kalian tuh udah tahu nih, atau ternyata ini tinggal buat kata-kata aja. Oh ini. Kan, tanpa kita sadari barang itu, kita udah tahu ternyata prosesnya lama, prosesnya sulit. Nah, kemarin kita melihat suatu video itu kan, nah itu dilihat mudah. Nah, pas pelaksana, nah itu kalian udah ngerasa bagaimana perjalanannya itu, prosesnya itu mulai dari awal persiapan alat dan bahan sampai ke jadinya produk ini. Itu pasti ada suka dukanya, ada kendalanya, ada banyak macam lah. Semuanya itu ada di situ. Nah, mudah belum tentu orang bisa melakukan. Tuh. Nah, itu kesimpulan dari apa yang kita dapat. Proyeknya udah dapat, walaupun tidak sempurna, tapi ke depan nanti lebih baik daripada ini. Nah, kita lanjut lagi yang namanya itu untuk refleksi siswa. Nah, itu saya kasih untuk kelompok, bukan untuk per orang, tapi untuk kelompoknya. Ternyata itu ada situ. Kenapa saya nanya seperti itu? Itulah dicantumkan di dalam yang namanya refleksi. Ada soalnya sini nih. Nah nih, situ nanti saya bagi, diisi, ditulis sampai ke LKPD, itu lembar kerja siswa. Itu yang tadi yang kalian tuh ada mendaur ulang sampah. Ada sini. Siap? Ini saya bagikan. Ditulis ada di situ, di tempat kerja. Di tempat kerjanya apa? Ya. Di situ, di yayasan saya bagi. Nanti itu jawaban itu secara singkat, ya, singkat jelas, tidak usah banyak tanda. Singkat. Yang penting menunjukkan caranya di situ. Ya, data itu refleksi banyak. Lalu yang di bawah pertanyaan yang kelihatan itu kita membayangkan datang orang ya, makanya di situ kan ada itu tenaga pendek, makanya jawaban itu singkat, jelas, mudah. Ada pertanyaan lagi? Kan? Isi. Pak, yang refleksi peserta didik yang nomor 2 harus dijawab juga. Ya, Semuanya berarti. semua.
Kelompok 4, 3, 2. Kelompok 2. Tuh. Ini yang itu tadi. Yang itu tadi bisa dikumpulkan, yang apa nama? Yang catatan proyek tadi. Ya, langkah-langkah itu. Ya udah semua kita akhiri. Ya, terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Semuanya berjalan lancar. Selanjutnya silakan pimpin doa sebelum kita pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami ingin pulang. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kali ini kami ingin pulang, berkatilah kami di perjalanan. Semoga kami selamat sampai tujuan. Dan berkatilah juga beberapa remaja kami. Semoga mereka pulang dengan selamat sampai tujuan. Hanya ini doa dan permohonan anakmu, demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan selamat siang. Selamat